Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa belajar lagi, bisa bertemu, masih dalam keadaan daring ya. Kelas 8 baik putra maupun putri. Sebelum materi saya sampaikan, Pak ingatkan anak-anak ketika mau belajar silakan baca basmalah, baca Al-Fatihah, lebih-lebih baca Asmaul Husna. Yang itu merupakan rutinitas kita dalam belajar, lebih-lebih dalam pembelajaran pada pelajaran akidah akhlak. Dan Pak Ali yakin anak-anak kelas 8 ini sudah hampir semuanya bisa membaca. Ya, ada hampir semua bisa membaca dan lebih-lebih ada sebagian besar semoga saja sudah hafal semuanya. Dalam hafalan Asmaul Husna. Kemudian bukunya dipersiapkan, modulnya dipersiapkan, dan Pak Ali percaya tadi malam sebelum belajar ini kita bertemu dalam keadaan daring ini, anak-anak sudah membaca dulu, sudah belajar dulu dengan teman-temannya atau dengan secara sendiri. Baju-bajunya yang dipakai dirapikan semuanya. Ya, dirapikan mulai dari baju dan semuanya dirapikan. Karena apa? Karena anak-anak adalah anak-anak dalam proses belajar ya. Kalau anak-anak belajar rapi, insya Allah nanti ketika anak-anak pulang juga akan menjadi rapi. Dan perilakunya mulai dilatih ya, mulai dilatih untuk menjadi baik ya. Yang mana ketika anak-anak itu melakukan sesuatu yang tidak baik, ya berusaha untuk sedikit mengurangi. Lebih-lebih bisa langsung tidak dilakukan dan menjadi perilaku yang baik, akhlak yang baik. Karena apa? Karena kita di sini belajar tentang akidah akhlak ya. Anak-anak pasti sudah mendengar ya, sudah belajar mulai dari tingkatan MI, lebih-lebih anak-anak yang belajarnya dulu di madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah itu memiliki nilai lebih ya, karena pelajaran agamanya sudah terperinci, tidak pelajaran agama secara umum. Ya, kita akan masuk ke pembelajaran sifat-sifat bagi Rasul Allah. Kemarin kita belajar tentang Rasulul Azmi. Bahwasanya Rasulul Azmi itu adalah Rasul-Rasul Allah yang memiliki tingkat kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Di situ ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam. Setelah anak-anak belajar mengetahui pembagian Nabi, pengertian Nabi, pembagian Rasul dan pengertian Rasul, anak-anak mengetahui bagaimana pengertian Rasulul Azmi, anak-anak mengetahui tentang cerita singkat ya, tentang Rasulul Azmi, bagaimana beliau-beliau Rasul-Rasul Allah itu memiliki betul-betul ketabahan luar biasa yang diuji di dalam kehidupannya. Kita akan belajar sekarang tentang sifat-sifat bagi Rasul-Rasul Allah. Sifat-sifat
bagi Rasul Allah itu yang pertama kita akan belajar tentang sifat wajib Rasul. Ini harus wajib diketahui ya. Apalagi anak-anak seorang yang belajar di MTS, belajar di pondok pesantren, ini harus tahu ya. Diusahakan harus tahu, nanti kalau ditanya anak-anak tidak tahu, itu adalah menunjukkan ketidaktahuannya anak-anak. Akan beda kalau orang-orang di pendidikan umum ditanya tidak tahu ya. Itu akan berbeda lagi pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu siddiq ya. Di dalam sifat wajib Rasul itu ada berapa ya? Sifat wajib dulu ya. Sifat wajib itu apa? Sifat wajib itu adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para Rasul Allah. Itu wajib dimiliki. Kalau itu tidak dimiliki berarti ya tidak Rasul. Ya berarti ya orang biasa. Kalau Rasul wajib memiliki ini. Di situ ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah. Itu syaratnya menjadi Rasul harus memiliki sifat wajib 4 itu. Pertama yaitu apa? Pertama siddiq. Siddiq itu jujur. Setiap Rasul itu pasti jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan. Kenapa seperti itu? Karena beliau-beliau itu membawa perintah dari Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan kabar sesuai dengan apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Tetapi berbeda dengan manusia ya. Manusia biasa itu biasanya menyampaikan kabar. Itu rata-rata itu ditambahi atau dikurangi. Kalau dikurangi jarang, rata-rata ditambahi. Disuruh menyampaikan A, dia menyampaikan A, B, C, dan plus C plus D ya. Itu manusia biasa. Kalau Rasul tidak. Rasul menyampaikannya ya diperintahkan oleh Allah menyampaikan, contohnya adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diperintah oleh Allah menyampaikan apa? Menyampaikan Al-Quran, ya, menyampaikan Al-Quran kepada para umat manusia. Jadi disampaikan seutuhnya, tidak dikurangi, tidak ditambah-tambahi. Ya. Dalam arti lain, apa yang disampaikan kepada manusia pasti benar adanya, karena di situ berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ya. Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ya. Jika kita diberikan kabar dari Rasul tentang kabar yang baik, diterima ya. Kemudian apa yang disampaikan Rasul disuruh ya menyampaikan larangannya, yaitu disampaikan dan disuruh meninggalkannya. Contohnya apa? Kita sebagai umat Islam, kita diperintahkan oleh Allah sholat wajib 5 waktu. Ya kita laksanakan sholat wajib 5 waktu. Kita diperintahkan oleh Allah ya untuk zakat, kita zakat. Ya. Kita dilarang untuk apa? Mencuri. Ya. Kita jangan mencuri. Ya. Kita tidak boleh mengambil milik hak orang lain tanpa seizinnya. Ya. Kita tidak boleh menyakiti hati orang lain. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian amanah. Amanah dipercaya. Seorang Rasul wajib amanah. Wajib dapat dipercaya baik dalam zahir maupun dalam batin. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah syarat.
wajib jadi rasul. Sedangkan yang dimaksud di sini bahwa setiap rasul adalah dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatan. Itu rasul. Kalau manusia kadang-kadang dohirnya itu kelihatannya dapat dipercaya, batinnya tidak bisa dipercaya. Ya, karena kita tidak bisa melihat sosok bagaimana batin dari manusia. Tetapi Rasul antara dohir dan batin itu sama. Dia bilang A ya dohirnya A, batinnya ya A. Ya, didasarkan pada Al-Quran surat Asy-Syura ayat 143. Ya, yang artinya sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus Allah. Ya, karena Rasul itu sudah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bimbingan dohir maupun bimbingan batin. Nah, di sini anak-anak sekolah di MTS lebih-lebih berada di pesantren. Nah, di situ anak-anak dididik secara bimbingan dohir dan bimbingan batin. Yang bimbingan batinnya di mana? Yang bimbingan batin anak-anak lebih dididik di pondok pesantrennya. Di situ anak-anak dilatih berpikir, ya. Di situ anak-anak dilatih untuk beristighosa. Di situ anak-anak dilatih untuk puasa. Di situ anak-anak dilatih untuk menerima tantangan yang ada di dalam pondok pesantren. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kita tidak boleh melanggar aturan yang ada di dalam pondok pesantren. Contohnya apa? Ketika anak-anak dalam belajar, tidak boleh anak-anak meninggalkan tempat belajar. Kemudian ketika anak-anak mau keluar, anak-anak harus minta izin. Itu contoh mudahnya, dan itu harus dilakukan, ya. Itu harus dilakukan. Tidak bisa itu ditinggalkan, harus dilakukan dan itu harus dijalankan. Kalau anak-anak memang tidak diberikan izin, ya jangan meninggalkan. Akibatnya apa kalau itu dilanggar? Ya akibatnya anak-anak akan merasa rugi di belakangnya nanti, ya. Di belakangnya nanti, tidak di depan tapi di belakang. Rugi itu di belakang, tidak di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk selanjutnya yang ketiga, yaitu tabligh. Ya. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Rasul itu harus menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, ya, kepada umat manusia. Itu Rasul. Kalau Nabi tidak. Makanya Nabi itu tidak memiliki sifat wajib Nabi, tapi sifat wajib adalah pada Rasul-Rasulnya Allah. Pertama dari sidik, yaitu jujur, kedua amanah, ketiga tabligh. Ya. Itu menyampaikan. Menyampaikan apa tadi? Menyampaikan wahyunya Allah, menyampaikan kabar untuk disampaikan kepada umat manusia. Menyangkut apa? Menyangkut hukum-hukum agama, menyangkut tentang akidah, ya, menyangkut tentang ibadah, ya. Di situ diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Coba dilihat itu surat Al-Ahzab ayat 39. Coba dibaca bersama-sama, ya, dibaca bersama-sama. Ayo dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yashaunahu wa la yashauna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Artinya Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, maka mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Rasul-rasul itu hanya takut kepada Allah. Biarpun dia menyampaikan risalahnya itu ditentang oleh siapapun, ditentang oleh berapapun
baik yang menentangnya itu raja. Contohnya ketika Nabi siapa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ ditentang oleh raja. Kemudian ketika Nabi Musa ditentang oleh raja. Kemudian Nabi Muhammad SAW ya sampai diusir dari tanah Mekah oleh golongan kafir Quraisy. Di situ tidak takut ya. Karena apa? Karena yang ditakuti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang membuat perhitungan siapa? Yang membuat perhitungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang menentangnya, akhirnya dia diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala secara tersendirinya. Akhirnya dia menjadi yang kalah ya, karena memang jalannya sudah keliru. Ketika dibenarkan dia tidak mau dan dia merasa dirinya yang paling benar. Padahal Rasul itu adalah langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang membuat dan menciptakan kita semua. Dan Allah tidak akan bisa ditaklukkan oleh siapapun. Contohnya ketika Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa sendiri bisa membelah laut sebagai tempat untuk berjalan, untuk melintasi. Coba kalau anak-anak, tongkatnya bisa membelah lautan, tidak akan bisa, karena itu adalah merupakan mukjizat dari Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular ya. Kemudian banyak sekali mukjizat lain yang itu dibuktikan untuk memberikan apa? Untuk memberikan bahwa memang Allah benar-benar ada. Itu salah satu buktinya ya. Bagi mereka-mereka yang tidak percaya. Kemudian kita masuk ke Fatona. Fatona itu cerdas. Rasul pasti cerdas, tidak ada Rasul bodoh. Karena Rasul adalah menyampaikan risalah. Makanya tidak setiap nabi menjadi Rasul ya. Tidak setiap nabi menjadi hanya beberapa saja yang menjadi Rasul. Disitulah karena dibutuhkan kemampuan, dibutuhkan strategi, dibutuhkan cara-cara yang memang harus disampaikan untuk menyampaikan wahyu-wahyunya Allah dalam kondisi pada zaman yang berbeda. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih ya. Artinya Allah berfirman, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Di situ Rasul itu harus memiliki dan wajib itu ada dalam diri Rasul, yaitu sifat wajib, yaitu dengarkan, sidik, jujur, amanah, dipercaya, tablek, menyampaikan, kemudian yang terakhir tufatona. Ya, anak-anak silahkan sifat-sifat ini kita teladani, kita tiru ya. Kita belajar jadi orang yang jujur, karena zaman akhir ini kita sulit menjadi orang yang jujur ya. Ini kita sulit, kita harus latihan menjadi orang yang jujur. Baik jujur dalam lisan, baik jujur dalam perbuatan ya. Jujur dalam hati maupun jujur secara zahir maupun batin ya. Kemudian amanah ya. Amanah dapat dipercaya. Ini malah sulit lagi ya. Dipercaya. Zaman-zaman saat ini mungkin zamannya anak-anak itu 10 tahun lagi ya. Sekarang kira-kira anak-anak kelas 2 MTS ya, umur 13, 14, 10 tahun lagi baru umur 24 atau 14 tahun lagi. 14 tahun itu adalah zaman kamu. Di situ kamu harus dipertaruhkan kejujurannya, dipertaruhkan amanahnya. Bisa enggak kamu amanah zahir dan batin, ya?
Bagaimana caranya? Nah, di sini anak-anak di pondok pesantren dididik seperti itu. Bagaimana menjadi orang yang amanah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi senang, dalam kondisi tidak senang, dalam kondisi apapun kita harus berbuat amanah. Kemudian menyampaikan, ya, karena anak-anak adalah anak-anak santri, ya, harus menyampaikan apa? Menyampaikan kebaikan, ya, harus menyampaikan kebaikan. Yaitu adalah salah satunya kita menyampaikan kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam zamannya yang berbeda-beda. Karena zaman sekarang zamannya Pak Ali akan berbeda dengan zamannya anak-anak, ya. Contohnya saja sekarang kita daring ini. Ketika dulu Pak Ali sekolah tidak ada daring, ya. Ketika Pak Ali di di setingkat kamu, ya, MTS atau SMP tidak ada daring. Tapi sekarang sudah ada daring. Mungkin zaman kamu besok dewasa, zamannya sudah berbeda lagi, sudah berubah lagi, ya, tidak seperti zaman sekarang. Makanya ketika di pondok pesantren disiapkan betul-betul siap dohir dan siap batin untuk menjalani kehidupan nyata ketika anak-anak sudah betul-betul diturunkan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Itu sifat wajib Rasul-Rasul Allah. Ya, sifat wajib Rasul Allah, ya. Kenapa seperti itu? Karena seperti sifat sidik ini itu harus kita latih mulai dari kecil. Tidak bisa itu langsung dadak kita bisa jujur langsung, tidak bisa. Itu kejujuran itu merupakan kebiasaan. Kalau kita biasa jujur, apapun yang terjadi, insya Allah kita akan selalu menjadi orang-orang yang jujur dan digolongkan orang yang jujur. Seperti amanah dipercaya ini. Ini kalau tidak biasa kita latih, ya, itu sulit, ya. Sulit kita jalankan, ya. Anak-anak di pondok minimal dipercaya oleh orang tuanya, dipercaya untuk belajar. Bagaimana anak-anak dipercaya orang tuanya belajar di pondok pesantren? Itu kamu lakukan secara betul atau kamu bermain-main di pondok pesantren itu banyak belajarnya apa tidak? Nah, itu adalah kepercayaan, ya. Kemudian menyampaikan. Contohnya mudah, ketika anak-anak diberikan sesuatu dari pondok pesantren atau dari sekolahan, ya, atau dari MTS untuk disampaikan kepada orang tua, disampaikan secara sungguh-sungguh atau tidak, atau sebaliknya ya, dari orang tua, ya, menyampaikan itu disampaikan secara baik atau tidak. Kemudian anak-anak harus tekun ketika di pondok pesantren untuk belajar, untuk menjadi anak-anak yang betul-betul anak-anak yang luar biasa, yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Itu diperlukan ketekunan, ya. Semoga pembelajaran kita pada sifat-sifat, ya, bagi Rasul-Rasul Allah, ya. Pertama apa tadi? Pertama adalah sidik, kedua amanah, ketiga tablek, empat fatonah, ya. Ingat-ingat, ya, dan dihafalkan, jangan sampai lupa, ya. Besok kita minggu depan ketika kita belajar akan belajar tentang sifat mustahilnya dan sifat jaiznya, ya. Dibaca, kemudian ketika anak-anak bertemu masih dalam keadaan daring ini, anak-anak langsung bisa berkomunikasi, bisa nyambung, ya, antara seorang murid dengan seorang ustadz atau seorang guru. Semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat, ya. Anak-anak menjadi anak-anak yang baik, kemudian perilaku atau akhlaknya yang belum baik, semoga segera berubah menjadi baik dan dibaikkan semuanya, kita semua dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa
wa ta'ala, dan kita digolongkan termasuk orang yang memiliki akhlak yang baik, ya. Dan anak-anak semuanya jangan lupa, karena anak-anak adalah proses belajar, jangan lupa tujuannya adalah belajar. Belajar itu adalah menghilangkan kebodohan, ya. Belajar adalah menghilangkan kebodohan. Semoga anak-anak tetap sabar dalam pembelajaran, sabar dalam meniti sebagai seorang yang pembelajar, dan akhirnya menjadi anak-anak yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.